Hey, what's up everybody? Balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita bakal buat kopi menggunakan produk dari Weber Workshops tanpa dibayar mereka. Ini beli sendiri ya. Jadi saya pribadi udah lama ngikutin Weber Workshop. Ada beberapa produknya kita pakai, mulai dari grinder dan beberapa produknya. Nah, sekarang ada dua terbaru, sebenarnya satu sih yang paling baru. Ada satu yang udah agak lama tapi belum pernah kita obrolin, adalah si Unifilter namanya. Jadi ini adalah portafilter yang biasanya kalau portafilter tuh ada basketnya gitu ya. Ini dia jadi satu sama bodinya. Kenapa begitu? Karena dia mau bikin ekstraksi lebih efisien. Jadi dia lebih lurus gitu. Biasanya kan kalau portafilter tuh agak cekung ke dalam, ini dia dari atas ke bawah lurus. Terus ada apa namanya nih, si sudutnya itu dia beneran hampir 90 derajat, nggak cekung-cekung. Lalu yang berikutnya adalah distribution tool yang cukup baru dan rewriting distribution tool game adalah Weber Workshop Moonraker. Jadi mungkin kalau kalian tahu, banyak ada alat distribusi yang mungkin diputer-puter, ada juga yang mengikuti WDT method atau waste distribution tool method. Jadi biasanya jarum ada yang 3, ada yang 6, ada yang dipakai World Barista Champion juga. Dia memperbaiki sistem WDT. Apa bedanya? Bedanya adalah si Moonraker ini dia mendistribusi kopi dan homogenisasi coffee groundnya itu menggunakan spirographic movement. Apa itu spirographic movement? Spirographic itu, jadi kalau dilihat nih, kalau kita putar berkali-kali sampai 10 kali, si jarum-jarum yang ada di bawah ini dia tidak melalui jalur yang sama. Jadi biasanya kalau kayak WDT tool yang lain yang misalnya ada 5 jarumnya terus diputer, itu dia ada di jalur yang sama, jadi dia bikin channel di tempat yang sama. Yang ini dia menggemburkan si coffee grounds-nya itu di jalur yang berbeda. Jadi dia apa ya, nggak membuat parit-parit yang bisa dilalui air. Secara teori itu dia bisa lebih oke lah gitu ya. Kita sudah bikin tes antara Moonraker versus WDT tool lainnya yang kita nggak mau sebut mereknya biar ya apa ya, kita juga nggak dibayar ini, kita nggak dibayar yang lain, tapi daripada ntar kita disu sama yang lain, kita mendingan itulah. Tapi kita udah bikin tes, tapi isi Moonraker ini ekstraksinya consistently 0,5% lebih tinggi dibandingkan alat distribution yang lain. Apakah rasanya selalu lebih bagus? Ya belum tentu juga. Belum tentu kita butuh si ekstra 0,5% ekstraksi itu. Oke, jadi kita akan coba buat satu pakai Moonraker, satu kita bikin nggak pakai Moonraker. Terus si Moonraker ini dia bisa masuk ke portafilter apapun yang 58 mm, tapi memang dibuat untuk perfect compatibility sama si Unifilter atau Uni basket. Weber Workshop juga punya basket gitu ya. Jadi ini kalau ditaruh, dia katanya paling cocok compatibility-nya sama portafilter ini dibandingkan kalau pakai portafilter lain. Tapi kita coba di portafilter lain juga bisa sih. Paling kalau portafilternya basketnya yang cuma 18 gram atau mungkin lebih dikit lagi, ini mesti ganti jarumnya yang pendek. Si jarum ini bisa dari 18 sampai 22 gram. Jadi bisa kalian adjust. Oke, sekarang kita akan coba buat kopi. Kopinya kita pakai kopi dari Geisha Linarco Rodriguez. Negaranya mana ya? Tapi namanya sih nama-nama Kolombian gitu ya. Kita akan bikin satu pakai Moonraker, satu nggak pakai Moonraker.
Oke, jadi tadi kita udah pull shot. Behind the scene kita udah coba beberapa banyak shot gitu ya, tapi yang ini kita coba side by side yang satu aja. Secara flow rate sih sama ya, tadi beda. Kalau yang shot ini 15 detik, yang ini 16, tapi sebenarnya yang tadi 15-nya juga udah mau pindah ke 16, yang ini juga 16 detiknya baru pindah ke 16. Jadi mungkin mirip-mirip lah, 15, berapa detik. Rasionya sama, untuk 20 keluar 45. Rasa anaerobic natural espresso. Ada manisnya, ada pahitnya, agak dry finishnya. Ini kita nggak terlalu dial in karena kita mau coba lihat perbedaannya aja gitu ya, bukan di resepi yang optimal tapi resepi yang sama. Ini di secara experience, tactile dan juga taste experience jauh lebih pleasant, lebih nyambung rasanya. Kalau yang ini ada rasa typical uneven extraction, ada rasa yang under extract, ada rasa yang over extract. Yang ini rasanya lebih nyambung. Walaupun rasanya rasa under extract, tapi at least rasanya lebih uniform dibandingkan yang ini. Yang ini rasanya lebih nyampur, yang ini rasanya lebih sama. Itu sebenarnya lumayan sesuai dengan kalau kita menggunakan distribution tool pada umumnya. Apakah itu si Moonraker, apakah itu Autocom, apakah itu NCD, apakah itu Duomo, apakah itu buatan-buatan orang lain. Biasanya memang kalau pakai distribution tool akan rasanya lebih enak dibandingkan kalau nggak pakai sama sekali atau pakai tangan gitu ya. Kecuali tangan kalian sangat terlatih. Saya udah terlatih aja, biasanya tetap lebih enak bikin kopinya kalau pakai distribution tool. Kenapa? Karena biasanya kalau kita hand distribution aja, kita bisa ngeratain coffee bed, tapi kita nggak bisa menggemburkan si coffee bed. Sedangkan alat-alat WDT biasanya bisa menggemburkan coffee bed. Kalau distribution tool yang muter aja tapi nggak ada jarumnya agak beda ya. Tapi kalau yang ada jarumnya yang secara garis besar ngikutin WDT, biasanya dia menggemburkan coffee bed, membuat water flow lebih bagus sehingga channelingnya nggak kemana-mana, lebih terkontrol. Ini kita coba udah dinginnya. Oke, yang ini tetap yang pakai Moonraker jauh lebih bulat, jauh lebih uniform rasanya. Walaupun dua-duanya belum ekstraksi yang sempurna, tapi itu tinggal kita ngulik-ngulik resep aja, bukan ngulik-ngulik tools apa. Jadi kira-kira gitu, Moonraker ada yang cobain, ada yang belum cobain. Harganya nggak murah, tapi juga nggak jauh lebih mahal dari si distribution tool lainnya yang ada di luar sana. Ini sekitar 275 USD. Bahannya katanya sih aerospace grade alloy. Jadi biasa dipakai di roket gitu ya. Terus ini ada hardened glass gitu. Jadi kalau dilihat dari finishnya dan dari harganya sih sebanding gitu. Dan distribution tool lainnya juga jujur nggak beda-beda jauh dari ini sih harganya. Gitu. Oke, kalau ada yang mau nanya-nanya atau mungkin mau mendalami WDT, mungkin kita bisa telusuri di episode-episode berikutnya. But jangan lupa like, comment, subscribe, turn on notification, pantengin terus Suka-Suka Gue Coffee channel ini supaya kita bisa terus berada, terus eksis. Ya gitulah. Oke, bye. See ya.